baik itu dalam bentuk foto, video, bahkan suara, yang kemudian nanti aplikasi tersebut akan membuatkan identifikasi jenis apa yang kita foto tersebut, baik flora dan fauna, dibantu oleh pirantinya atau bahkan ke tingkat peneliti. Jadi misalnya kalau kita memfoto tumbuhan ini secara asal, misalnya kita juga tidak tahu apa, tapi kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya spesiesnya sebenarnya termasuk salak gitu. Nah, tapi kita tahu nih secara detailnya itu apa, maka nanti ada peneliti-peneliti di dunia yang akan membantu kita, mungkin itu dari ahli biologi, ekologi, tumbuhan, botani gitu ya, yang membantu kita untuk mengidentifikasi benda yang kita foto tersebut. Nah, pada hari ini kita kebetulan Ciliwung adalah sungai yang pertama kali nih, karena ternyata pas kita lihat di iNaturalist belum ada poligon. Jadi kemarin saya sudah membantu untuk membuatkan poligon Ciliwung, yang dimana di sini adalah titik startnya, kemudian yang akhirnya sebenarnya ada di jembatan Ciliwung. Tapi kita nanti tidak akan sampai ke jembatan karena dimulai dari sini, tapi sampai ke titik yang monumen beton di situ. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi kira-kira hewan atau inseks atau tumbuhan apa saja yang bisa ditemui lewat aplikasi iNaturalist dari yang dibuat oleh National Geographic. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Setiap penyelenggara di kota atau negara masing-masing mempunyai tujuan tersendiri. Ada yang soal memang isu ekologinya, ada yang memang untuk sebuah catatan yang dibawa ke pemerintah untuk mengatur kebijakan selanjutnya, atau mungkin mereka memang ingin mengeksplorasi yang sifatnya memang penelitian. Nah, kali ini karena memang kita dasarnya adalah citizen science, saya sendiri memang latar belakangnya memang environmental science, tapi saya tidak punya keahlian khusus dalam identifikasi flora dan fauna. Jadi memang kita semua di sini masih memang belajar untuk belajar mengidentifikasi dari yang kita temui. Nah, pada saat ini yang akan dijadikan tujuan adalah poin pentingnya kemarin Mas Adi dan juga teman-teman Ciliwung Herpetarium yang akan juga membantu penelusuran, karena Mas Adi kemarin sempat menemukan kingfisher juga di Ciliwung, lalu teman-teman herpetarium banyak reptil-reptil, tapi memang ada yang bilang dari teman-teman Ciliwung Herpet kalau reptil dan hewan-hewan vertebrata tersebut lebih mudah ditemukan saat gelap gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Toh di sini kita kayak masih banyak tumbuhan endemik juga, seperti kan salak, terus ada lova yang lain-lain yang teman-teman di luar sana juga mungkin belum banyak yang tahu gitu. Nah, diakhiri memang kalau teman-teman lihat di rundown ada teh bunga haruga ya, kita ada tea time-nya. Nah, itu kenapa? Karena di sini kita teman-teman juga tahu Condet punya isu beton yang dimana normalisasi sungai yang kemudian tidak ada kelanjutan dan kejelasannya seperti yang kita sebutkan pada caption tujuan project kali ini. Nah, diharapkan pada saat penelusuran dan juga nanti setelah penelusuran ini teman-teman bisa menceritakan ulang, karena ini akan dinarasikan dan juga semoga kita bisa membawa ini kepada pemerintah daerah bahkan ke nasional, bahwa apa yang hari ini kita lakukan semata-mata untuk membuat suatu temuan atau kajian bahwa di Ciliwung itu sebenarnya masih ada yang bisa hidup dan tidak seharusnya selalu dilakukan normalisasi. Karena untuk Condet sendiri selain masuk dalam wilayah cagar budaya, itu tidak bisa kita lakukan normalisasi begitu saja karena ternyata masih banyak hewan atau tumbuhan yang memang layak untuk hidup di wilayah ini. Mungkin begitu sih ya. Nah, untuk pertama saya mohon bagi teman-teman yang mau ikut